Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita akan membahas mengenai keseimbangan yang dinamis atau dynamic balance. Jadi tidak berlebihan ya. Jadi sebuah gambar itu kalau dilihat ada unsur ya dinamisnya lah. Ada kesan seolah-olah bergerak padahal gambar itu dibuat di media dua dimensi. Nah, tapi bergeraknya pun jangan berlebihan. Ya. Seperti apa detailnya? Nah, yuk akan kita bahas di slide berikutnya ya. Oke, jadi elemen penyusun di halaman multimedia. Ya. Jadi kita bicaranya gambar ya. Nah, itu isinya adalah terdiri dari tulisan, bisa gambar, foto atau ilustrasi-ilustrasi. Ya, nanti kita akan belajar ilustrasi contohnya seperti apa sih ilustrasi gambar ilustrasi. Nah, nanti kita akan melihat gambar sesosok apa tapi itu memberikan pesan bahwa itu sedang jualan. Nah, jadi maksudnya apa tapi yang ditampilkan apa tapi masih terkesan menarik. Nah, jadi eh, elemen-elemen ini ya nanti harapannya ya, bekerja berkolaborasi sehingga memunculkan gambar ya gambar ya secara visual tapi juga menyampaikan sebuah pengetahuan. Nah, ini bedanya orang yang sudah ada pengetahuan desain grafis ya, pernah belajar desain grafis, gambar itu tidak asal-asalan ya. Selain cara untuk berkomunikasi tapi di dalamnya mengandung pengetahuan. Jadi yang disampaikan itu tidak kosong, tidak asal gambar atau asal desain, tapi ada maksud, makna dan diseimbangkan dengan pengetahuan. Nah, sehingga tidak ada orang yang ngomong ini gambar apa sih? Ini yang maksud yang disampaikan apa sih? Tidak cetol. Nah, kita akan belajar nanti. Nah, kemudian ini ada contoh nih, contoh sebuah cover majalah namanya Bauhaus tahun 1928 ya. Nah, ini bayangkan ya, ini tahun segitu. Ya, ini membuat cover majalah modelnya seperti ini. Nah, siapa yang tahu nih majalah? Ya, kalau dilihat ini apa nih? Seperti orang kalau melihat ini apa sih ini? Tapi di zamannya ini adalah majalah ya. Kalau dilihat bisa diperhatikan ini ada komponen ya, ada komponen lekukan nih. Nah, lekukan. Kemudian perhatikan juga detailnya ya. Ini ada pensil dan ini juga ada bayangannya. Detail. Nah, jadi ibaratnya seolah-olah ada cahaya dari sini ya. Nah, cahaya dari sini ya. Lampu misalkan dari sini. Nah, sehingga balance-nya dapat balance-nya gimana? Ini bayangannya bangunan apa nih? Bangun ruang kayak air ini ya. Muncul bayangan di sini juga ada bayangannya. Nah, di sini juga ada bayangannya. Nah, jadi seimbang gitu ya. Ini juga bangun bulannya juga ada bayangannya ke sini ya. Jadi yang ini desain yang kelihatannya sederhana tapi mengandung banyak makna dan buatnya pun tidak gampang ya. Dipikirkan detailnya ini ya. Tidak yang ini yang gambar bangun seperti air ini setetes air ini bayangannya ke sini tapi yang atasnya bayangannya ke arah sini kan tidak seimbang ya. Jadi di sini kita juga lihat bahwa meskipun ini digambarkan di media dua dimensi tetapi ada kesan tiga dimensinya ya. Ini kalau kita lihat kan lekukannya ini kelihatan real ini ya. Nah, wah. Padahal ini gambar statis di media dua dimensi
kita lihat melalui layar, tapi ada kesan tiga dimensinya. Nah, ini ya tidak berlebihan, natural. Oke, kemudian eh, di desain grafis ini ada kesatuan ya, bukan kesatuan pengamanan ya, tapi maksudnya di sini ada dua macam kesatuan komunikasi. Ya, kesatuan komunikasi ini akan saling memperkuat antara satu dan yang lainnya. Ya. Kesatuan apa saja kah yang ada, yaitu kesatuan intelektual dan kesatuan visual. Kesatuan atau bahasanya asing unity ya. Ya, unity. Intellectual unity and visual unity. Ya. Di kesatuan tersebut, dua kesatuan itu saling memperkuat. Nah, apa sih yang dimaksud kesatuan intelektual dan visual ini? Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, kesatuan intelektual. Ya, di kesatuan intelektual ini bisa diperhatikan ini lebih berhubungan dengan pikiran. Ya, intelektual itu hubungannya dengan pikiran, bukan mata. Nah, jadi harapannya kalau orang melihat desain atau gambar kita itu berpikir, nah, berpikir ini real kah, ini nyata kah, nah, atau bisa dalam berupa ide atau gagasan. Nah, ini kenapa sih kok dibuat seperti ini? Ini kenapa sih kok ditulis seperti itu? Ya, jadi itu ya kesatuan intelektual dalam tanda kutip memaksa kita berpikir. Nah, seperti ini ya. Nah, ini apa nih kok Bauhaus? Nah, ini apa nih kita berpikir ya. Kemudian kesatuan yang berikutnya yaitu kesatuan visual. Apakah kesatuan visual ya? Berbeda dengan kesatuan intelektual. Kalau intelektual tadi hubungannya dengan pikiran ya. Kalau visual hubungannya dengan mata. Nah, ya, kebalikannya. Nah, jadi kesatuan mata ini ya, kok kesatuan mata? Kesatuan visual ini yang hubungannya dengan mata, hubungannya dengan penempatan elemen-elemen dari gambar yang bisa diterima oleh mata. Contoh tadi ya, ini ada elemen bayangan. Apakah bayangannya ini bisa diterima oleh mata jika ditaruh di sini dan di sini dan juga di sini? Dan juga ada bayangan nih, bayangan kertasnya nih. Apakah bisa diterima oleh mata? Kalau bisa, ya oke, baik ya, kesatuan visualnya. Nah, dan yang perlu ditekankan lagi ya, dua kesatuan tersebut harus saling memperkuat ya, tidak bisa berdiri sendiri sendiri. Nah, ini ada contoh nih ya, contoh kesatuan visual dan intelektual ya. Ini ada poster, sebuah poster karya AM Cassandri. Nah, ini ada tulisannya, tulisan Pivot Review. Nah, ini saya tidak bisa, belum bisa bahasa Prancis ya. Ini bisa diartikan sendiri. Nah, kira-kira bahasanya seperti ini, Pivot Review. Nah, sampai ada tulisan Leroy. Ini apa nih Leroy ini? Ya. Ini jika diartikan di dalam bahasa Indonesia, dia mau ngomong jika pandangan Anda mengalami penurunan. Jadi kalau ada gangguan di mata, ya, ada seorang ahli kacamata lu namanya Leroy. Nah, elegan ya ini ya. Ini dia mau kalau istilahnya sekarang personal branding ya, atau produk branding. Leroy ini nama produk apa nama personal? Produk ya. Nah, bisa nama produk, bisa nama personal ya. Ini yang tahu bisa komen saja lah inilah ya. Jadi dia mau ngomong, kalau kamu ada gangguan mata, datanglah ke Leroy. Nah, jadi pemasaran terselubung ya, marketing terselubung. Nah, ini elegan ya ini ya. Nah,
Dan nanti kita bedah nih. Ini maksudnya apa nih gambar ini? Ya, yuk kita bedah. Ya, gambar ini menggabungkan kesatuan visual dan intelektual ya. Nah, intelektualnya berupa apa? Ya, intelektualnya berupa tulisan. Tulisan apa ini? Ya, si Fotre sampai bermuara ke Leroy. Ya, ini kesan pesan intelektualnya ya ditujukan untuk secara spesifik untuk kaca mata. Nah, secara visual menekankan pada gambar kaca mata. Nah, jadi balik lagi ke sini ya. Balik lagi ke sini saling memperkuat ya kesatuan visual dan intelektual. Jadi tulisannya ini kan tadi kan jika pandangan Anda menurun ada ahli kacamata Leroy. Maka gambarnya ini ada gambar orang ya, kurang jelas ya. Ini laki-laki atau perempuan yang jelas dia hanya menggambarkan matanya saja. Nah, kenapa kok tidak menggambarkan hidungnya juga? Kenapa tidak menggambarkan mulutnya juga? Nah, kenapa kok hanya mata? Harapannya supaya bisa fokus ke kacamata atau ke matanya ini. Nah, jadi tulisannya ini memperkuat ya, si Fotri ini memperkuat ya, dan dipertegas lagi oleh gambar kacamata. Oh, ini berarti maksudnya kacamata atau nih ya. Nah, oke. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kesatuan visual ini ya memperkuat kesatuan intelektual atau sebaliknya. Nah, kita bahas lagi misalkan, kenapa kok bentuknya ini tulisannya dari kiri kanan, atas bawah, kemudian ke Leroy yang besar ini. Nah, mengapa? Nah, ada yang tahu? Nah, dan mengapa juga ukurannya berbeda nih, tulisannya yang di sini dan yang Leroy. Nah, dan kenapa tulisannya ini didekatkan dengan gambar kacamata? Nah, ini kalau kita lihat kan seakan-akan kayak digiring ya nih ya. Kita pertama kali melihat kan biasanya di tengah nih ya, gambar kacamatanya dulu. Kemudian kita digiring dari kiri, kanan, bawah dan bermuara di Leroy. Tentunya desain seperti ini tidak asal. Nah, kenapa? Nah, kenapa? Nah, ini dibuat tulisan dari kiri ke kanan itu untuk memberikan efek echo. Nah, echo itu apa? Bergema. Nah, seperti kita kalau berteriak di sebuah gua atau ruangan ya, suaranya kan gema. A. Nah, ini bergema. Bergema, kemudian maksudnya gimana kalau sudah bergema? Bergema kan ada endingnya atau muaranya. Muaranya di mana? Muaranya ke nama brand atau nama personal yang dalam hal ini adalah Leroy. Dan kenapa kok fontnya yang Leroy ini dibuat lebih besar dari ini slogan ya, ini namanya slogan, yang ini brand. Kenapa kok yang nama brand ini fontnya lebih besar? Harapannya supaya lebih menancapkan memori akan Leroy ini di pikiran yang melihat. Nanti berbicara kesatuan intelektual. Dan pilihan warna yang digunakan pun hanya ada dua, kontras ya, hitam dan putih, tidak ada warna yang lain. Supaya apa? Ini ya, supaya memudahkan pesan tersampaikan ke audien atau yang melihat. Pesannya apa? Sekali lagi, jika mengalami gangguan mata, maka carilah seorang ahli kacamata yang namanya Leroy. Nah, jadi orang dalam tanda kutip ya secara tidak langsung seperti dipengaruhi. Nah, jadi kalau ada urusan dengan mata ya larinya ke Leroy. Nah, nah, jadi Leroy ini adalah menjadi goalnya. Goalnya apa? Goalnya supaya ibaratnya pikiran kita atau memori kita tuh ada
berbagai macam memori ingatan ya. Dan harapannya dari poster ini di memori kita terselip nama brand Leroy. Nah, supaya apa? Kalau ada urusan dengan kacamata atau berhubungan dengan mata, larinya langsung mencari ke Leroy. Ya, kalau mencari ke Leroy hasilnya apa? Ada traffic pengunjung di gerai kacamatanya mungkin ya. Kalau ada traffic pengunjung ke gerai kacamata, maka kemungkinan untuk menjadi bisnis, menjadi keuntungan, eh, membeli kacamata misalkan lebih besar lagi. Nah, yang bisa kita simpulkan apa dari materi ini ya? Yang bisa kita simpulkan ya bahwa kesatuan visual dan intelektual yang dikelola dengan baik akan memberikan keseimbangan yang dinamis dalam sebuah desain. Nah, jadi sekarang ketika kalian akan membuat sebuah desain, kalian harus bisa mengidentifikasikan kesatuan visualnya apa sih? Kemudian kesatuan intelektualnya apa sih? Dan dua kesatuan ini harus saling memperkuat ya, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, oke, mungkin gitu saja materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.